Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PT Big Four. Saya Randi Govern Pakasa 2030100 nomor 1. Di sini saya akan memaparkan poin 1 dan 2. Nah, yang pertama yaitu ada apa yang dimaksud dengan simulasi sistem. Simulasi sistem merupakan kegiatan perencanaan atau sistem tiruan dari sistem nyata agar dapat mempelajari perilaku sistem guna menghasilkan evaluasi strategi. Selanjutnya, apa saja manfaat dari dibuatnya simulasi sistem? Yang pertama, yaitu ada evaluasi kinerja sistem yang ada. Hal ini bermanfaat untuk memprediksi waktu tunggu pelanggan dalam sistem antrian atau untuk memprediksi kapasitas produksi dalam sistem produksi. Selanjutnya, yaitu perancangan sistem baru. Hal ini bermanfaat untuk merancang sistem baru. Contohnya, simulasi sistem dapat digunakan untuk menguji berbagai desain sistem produksi sebelum diterapkan dalam dunia nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input dan output adalah dua komponen penting dalam simulasi. Input adalah data yang diberikan ke sistem simulasi, sedangkan output adalah data yang dihasilkan oleh sistem simulasi. Input dapat berupa data numerik, tekstual, dan grafis. Output dapat berupa tekstual, grafis juga, dan output dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem, menganalisis kinerja sistem, dan membandingkan kinerja sistem. Berikutnya adalah random number generation adalah proses pembangkitan bilangan acak. Bilangan acak ini digunakan dalam simulasi untuk mewakili peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan keterkaitan random number generation atau RNG dan input analyzer. Yang pertama, kegunaan random number generation atau RNG terdapat di simulasi dan modelisasi. RNG digunakan untuk memasukkan unsur keacakan atau ketidakpastian dalam simulasi atau model otomatis. Ini membantu untuk mempresentasikan variasi alamiah dan keadaan yang tidak dapat diprediksi dan pasti. Yang kedua ada analisis risiko. RNG digunakan untuk menghasilkan skenario-skenario yang mewakili variasi yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian, keterkaitannya dengan input analyzer. Terdapat di analisis karakteristik input. Input analyzer menggunakan data yang dihasilkan oleh RNG untuk menganalisis karakteristik input. Ini melibatkan pengamatan distribusi probabilitas, korelasi, dan sifat lain dari variabel input. Selanjutnya ada variasi model. Keterkaitannya terhadap RNG dan input analyzer terletak pada variasi model. Melalui analisis input analyzer membantu memastikan bahwa model dan simulasi mencerminkan variasi yang mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan generate data. Yang pertama ada tentukan tujuan, yang kedua ada pilih metode RNG, yang ketiga ada spesifikasi dan distribusi probabilitas, yang keempat ada atur parameternya, yang kelima ada implementasi RNG, yang ketujuh ada variasi dan analisis, yang kedelapan ada literasi dan penyesuaian, yang kesembilan ada integrasi dengan model atau simulasi, yang kesepuluh ada evaluasi hasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya David Chandra Gunawan dari PT Big Four. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun suatu simulasi sistem. Yang pertama kita harus melakukan adalah menganalisis masalah dan mengumpul informasi. Kedua, kita harus mengumpulkan data. Ketiga, membangun model. Yang keempat, kita melakukan verifikasi model tersebut. Kelima, melakukan validasi model. Keenam, kita mendesain dan membuat skenario simulasi tersebut. Ketujuh, melakukan analisis output. Dan yang terakhir itu kita melakukan rekomendasi terakhir. Dan untuk kesimpulan dari tugas penelusuran kali ini, mungkin apa itu yang dimaksud dengan simulasi sistem itu adalah proses mempelajari bagaimana perubahan karakteristik sistem yang kompleks berdampak pada sistem secara keseluruhan. Dan tujuan utama simulasi sistem itu adalah kita untuk mempelajari perilaku suatu sistem tanpa membangunnya. Kedua itu sebutkan input dan output dalam melakukan simulasi. Input itu adalah data yang diberikan kepada sistem, dan output itulah data yang dihasilkan dari sistem tersebut. Dan apa itu random number generation dan input analyzer? Random number generation itu adalah proses perbangkitan bilangan acak, dan input analyzer itu digunakan untuk memilih dan menyesuaikan distribusi probabilitas dengan data yang kita masukkan tadi. Dan jelaskan kegunaan RNG dengan input analyzer itu ada dengan memberikan angka acak pada model, kita dapat mengetahui input mana yang gagal dihitung oleh model simulasi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.